Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 10 IPS MA Ma'rif Al-Ma'mun akan mereview tentang kekhalifahan Abu Bakar Asy-Shiddiq. Mengenal Abu Bakar Asy-Shiddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah. Nama lengkapnya Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Pada zaman jahiliyah, Abu Bakar adalah teman akrab Rasulullah SAW. Beliau sering menemani Rasulullah SAW dalam perjalanannya dagang ke negeri Syam. Saat dewasa, Abu Bakar menjadi penduduk Quraisy yang sangat banyak pengetahuannya. Beliau menjadi as-sabiqunal awalun tanpa keraguan-raguan sedikit pun dalam hatinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah aku mengajak seseorang memeluk Islam, melainkan dirinya dihinggapi keraguan-raguan?" Berbeda halnya dengan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW diserokan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, orang-orang mempertanyakan kebenaran peristiwa itu. Bahkan banyak di antara mereka yang mendustakan Muhammad. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar. Beliaulah orang yang pertama mempercayai peristiwa itu dan mengimaninya hingga beliau digelari gelar Asy-Shiddiq. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Abu Bakar mendapat kehormatan menemani Rasulullah SAW dan menjadi salah seorang yang berada dalam gua. Ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar diperintahkan oleh beliau menggantikannya menjadi imam sholat. Tatkala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa yang menggantikan pemimpin mereka. Banyak di antara mereka yang tidak mempercayai berita tersebut dan menganggap bahwa Rasulullah SAW belum meninggal. Dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati selamanya." Dengan mendengar pidato Abu Bakar tersebut, kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah SAW benar telah meninggalkan mereka. Dan jika bukan karena kebesaran jiwa Abu Bakar, mungkin kaum muslimin tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Kebimbangan selanjutnya adalah tentang siapakah sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Saat itu, kaum Ansor terbagi menjadi 2 golongan besar, Aus dan Khazraj. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Saidah, sebuah balai irung atau tempat pertemuan, bermaksud memilih pengganti Rasulullah SAW dari kalangan mereka dengan menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Kaum Ansar merasa berhak atas jabatan itu karena merekalah yang menolong kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah. Pertemuan di Saqifah Bani Saidah tersebut terdengar oleh kaum Muhajirin. Maka Abu Bakar, Umar diikuti sahabatnya lainnya menuju Saqifah Bani Saidah. Muhajirin dan Ansor merasa berhak atas kepemimpinan itu. Maka Abu Bakar berkata, "Baik kami dari golongan Muhajirin maupun kalian dari golongan Ansor merupakan saudara satu agama yang senantiasa menyeru kepada kebaikan melawan kebatilan. Jika kalian menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan, memang begitu kenyataannya." Setelah itu, Abu Bakar bermaksud mempersilahkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun, Umar bin Khattab berkata, "Bukalah tanganmu, wahai Abu Bakar. Bukankah Rasulullah SAW telah menyuruhmu menjadi imam bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah SAW percaya kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Engkaulah orang kedua yang berada dalam gua waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW daripada kami." Kemudian Umar membaiat Abu Bakar diikuti kaum muslimin. Dengan demikian selesai dan sempurnalah pembaiatan Abu Bakar. Karena mayoritas kaum muslimin membaiatnya di mana para sahabat terkemuka saat itu berada di Madinah.
kecuali Ali bin Abi Thalib yang sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun, 3 bulan, 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya. Kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW. Kepemimpinan Abu Bakar yang singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah SAW. Beberapa strategi dilakukan Abu Bakar antara lain Perang Riddah. Meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat tetapi tidak menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentang yang dapat membahayakan agama dan pemerintah, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Munculnya Perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Zaid bin Sabit ditunjuk karena ia adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Proses kodifikasi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Dari kami dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.